Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku, setiap hari, bahkan setiap detik, kita mendapat kabar. Dan bila disederhanakan, kabar itu selalu hanya dua: kabar baik dan kabar buruk. Bagaimanapun, pernyataan Samuel dalam bahan renungan kita merupakan kabar buruk, khususnya buat Saul yang menerima kabar itu. Betapa tidak, isi kabar itu menyampaikan bahwa Tuhan telah memilih sosok lain menggantikannya sebagai raja. Dalam hal ini digantikan oleh Daud. Bila kita bisa meneropong isi hati Saul ketika dia menerima kabar demikian, bisa jadi jiwanya bergejolak, emosinya tidak tenang, pikirannya kalut, dan dia mungkin dikuasai kemarahan dan kekecewaan. Suasana diri yang demikian bisa dimiliki oleh siapapun yang kehilangan status, posisi, dan jabatan berharga. Jangankan tahta raja, kedudukan biasa saja seseorang bersedia bertindak apa saja agar menyelamatkan jabatannya. Bagaimanapun saudaraku, kedudukan, jabatan, dan status itu menyangkut sumber kehidupan, baik nafkah, harga diri, serta kenyamanan, sekaligus sebuah kehilangan masa depan. Sebuah jemaat mengalami konflik berlarut-larut dan bertahun-tahun gara-gara ada anggota jemaat yang berusaha tetap jadi anggota majelis jemaat. Ada pula karena pendetanya tidak mau mutasi pelayanan. Padahal seorang anggota majelis jemaat tidak mendapat fasilitas dan juga tidak mendapat honorarium. Sedangkan jabatan pendeta harusnya siap melayani dimanapun. Kini, ada apa gerangan dengan Saul sampai Tuhan memilih Daud sebagai penggantinya? Saudaraku, Tuhan tidak berkenan atas Saul karena Saul bukan seperti yang dulu. Awal-awal kepribadiannya menarik, wataknya terpuji, penuh kerendahan hati, sikapnya taat kepada keinginan Tuhan. Saul pun seorang raja yang berani. Kemudian dia mengalami perubahan diri. Sifat dirinya yang mengesankan Allah itu hilang tak berbekas. Ia mengalami kemunduran kepribadian dan karakternya.
Saul tidak peduli lagi dengan suara Tuhan. Egoismenya yang menuntun langkah dan sepak terjangnya. Begitu pula, ia bukan seorang pemberani lagi, melainkan seorang yang pengecut. Sikapnya penuh iri hati dan dengki, sampai tanpa lelah memburu Daud untuk membunuhnya. Saudaraku, jabatan, kekuasaan, dan kekayaan mampu mengubah watak siapapun, termasuk Saul. Sayangnya, bukan mengubah dia makin taat, tapi malah mengikuti sikap egoistiknya. Disinilah kita belajar bahwa jabatan, kekuasaan, dan kekayaan berwajah ganda bisa membuat seseorang dengan kekuasaan, jabatan, dan kekayaannya mampu menolong orang lain, membuat sejahtera orang banyak, semakin menjadi pribadi yang peduli. Bisa pula sebaliknya, jabatan, kekuasaan, dan kekayaan meruntuhkan sifat-sifat baik seseorang. Persahabatan dan persaudaraan bisa putus karena jabatan, kekuasaan, dan kekayaannya tidak lagi mau silaturahmi. Bergaul pun sangat selektif. Kekuasaan, jabatan, dan kekayaan bisa membuat seseorang superior, merasa berada di atas yang lain, sekaligus merendahkan yang lain. Saudaraku, betapa penting sifat diri yang terpuji itu, dan tidak kalah penting menjaga dan merawatnya, agar terus-menerus menjadi orang berhati dan berwatak baik. Sehingga dulu, kini, tetap menjadi orang baik. Demikian pun pada masa akan datang. Jangan sampai muncul ungkapan, sayang ya, dulu dia orang baik, namun karena kekuasaan, jabatan, dan kekayaannya, dia tidak seperti yang dulu. Saudaraku, hendaknya watak kita terhindar dari contoh buruk watak Saul. Awalnya bagus, tapi selanjutnya terus merosot. Awalnya rajin, seiring dengan waktu bukan makin rajin, malah jadi pemalas. Kita patut mengelola jabatan, kekuasaan, bahkan kekayaan, agar tadinya taat justru tetap taat, bahkan lebih taat. Tadinya baik, tetap baik, bahkan makin baik. Sehingga sifat diri kita berubah ke tren yang lebih berkenan di mata Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, karuniakan kami watak dan hati, serta perilaku yang tetap berkenan kepadamu dan sesama kami. Kami tidak mau dimabukkan oleh jabatan, harta, dan kekayaan, sehingga kehilangan sifat diri yang baik pada diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari yang baru. Tuhan memberkati.